wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehingga kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk menunjuk ibadahnya dan bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya, dan mudah-mudahan pertemuan kita atau tujuan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti salahnya. Ibu-ibu maupun bapak yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini ya, kita sudah mendengarkan hal yang lalu untuk mengadakan sebuah kegiatan yang disebut dengan Bimtek Touring BBMAS. Apakah itu? Saya juga belum mengerti. Iya. Kalau saya itu apa ya? Makanya kalau mau tahu ya datang dulu. Iya. Saya nggak tahu. Kita nggak tahu. BBM itu kan apa misalnya BBM yang sering kita dengar? Pelajaran Proses belajar boleh kalau mengajar AR audit itu ya. saya amputasi. Jadi itu bukan produk saya ya, ini sudah ada timnya. Alhamdulillah Umar Atipoy, beliau adalah seorang praktisi pendidikan Kabupaten Merauke yang senantiasa membagikan ilmunya kepada para guru dan dosen juga ya. Karena beliau ada pendidikan seperti itu, dan juga pada umur istrinya ternyata alumni sini juga ya, alumni STIP, sekolah ya, kemana ya? Iya, intinya kita sebenarnya ingin mengajak teman-teman yang lain, masalah ini, masalah yang punya kompetensi untuk bisa kontribusi di aktivitas kita ini. Dan kita juga mengharapkan Rahmat, semoga ini ada kelanjutan ke depannya bagaimana semacam mungkin kerjasama dengan pihak tadi vendor dan lainnya itu, supaya kita juga merasa kita ini kurang pengalaman gitu, karena kita jarang latihan. Ya, mahasiswa juga sebenarnya kita membutuhkan jam seperti ini, kegiatan ini supaya mereka mendapatkan pengalaman yang luas selain di kampus gitu. Ini bagaimana mereka juga mendapatkan pengalaman karena di kampus kan hanya sekian persen saja kita mendapatkan ilmu itu. Apalagi ilmu seperti ini kan sangat jarang, bahkan mungkin tidak diajarkan di kampus. Karena mereka diharapkan menjadi seorang pendidik yang profesional, walaupun dua agama kita harus profesional juga. Kita masih banyak kelemahan di bidang tertentu, walaupun harapan itu kita masih mengharapkan untuk para dosen, para guru, maupun mahasiswa yang ada dalam waktu ini, supaya bisa meningkatkan skill dan kemampuannya terutama dalam hal-hal yang biasa seperti ini. Dan mungkin Umar sudah memahami kondisi kita, dan juga pernah sebenarnya membantu STIP waktu di Angola, itu saya ya pernah, nanti tahu kondisi seperti apa STIP, dan mudah-mudahan ke depannya akan terlihat lebih punya kemajuan lagi di sekolah. Ya, baik Omar, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami sediakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Rasid selaku pengurus STIP, yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen dan mahasiswi STIP. Pertama-tama marilah kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat sifat Rahman dan Rahimnya lah, berkat sifat kasih dan sayangnya lah, alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita di kelas mahasiswa STIP ini dalam rangka tolabul ilmi bersama-sama, yaitu mengikuti Bimtek Touring AR ya, yang mana nanti teman-teman kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuatnya dari nol sampai seperti ini.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini, bulan Rajab, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat ma'assalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tiada hentinya berharap mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu dosen dan mahasiswi yang beramil, izin pada kesempatan ini akan berbagi sedikit tentang pembelajaran IR. Apa sih itu pembelajaran IR? Pembelajaran IR itu adalah pembelajaran yang menggabungkan beberapa aspek, bisa berbentuk 3 dimensi seperti ini, bisa berbentuk teks, bisa tulisan 3G seperti ini, bisa juga gabungan antara audio dan video yang kita ambil nanti di YouTube ya. Jadi ini kompleks ya untuk pembelajaran IR ini. Tidak hanya digunakan oleh sekarang yang lagi booming oleh guru-guru Nusantara, tetapi juga diharapkan nanti dosen-dosennya juga mau kalah ya, biar nanti dosen-dosennya juga ataupun mahasiswinya ketika nanti akan presentasi di depan publik tidak hanya menggunakan PowerPoint, tetapi sekarang zaman sudah upgrade, khususnya tentang IT. Jadi ini yang terbaru Bapak Ibu, presentasi keren, yaitu menggunakan Studio Assembler Com. Enaknya apa? Enaknya itu kita tidak pakai install. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, saya hanya pakai notebook ini bisa mengoperasikan pembelajaran atau presentasi AR dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Jadi sementara ini kan kita beranggapan, wah nanti itu aplikasinya berat, apalagi 3 dimensi. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana beratnya. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini di sini saya langsung akses melalui jaringan. Jadi intinya di sini bukan laptopnya ataupun perangkat kerasnya, tetapi yang butuh taruhannya adalah jaringannya. Karena akses ini langsung kita ambil dari server pihak Studio Assembler pusatnya di Bandung ya. Jadi ini gambarannya ya. Jadi ketika kita presentasi seperti ini, itu materinya ataupun aset-asetnya kita siapkan dulu seperti ini. Ketika nanti kita mengajar sebagai guru, kita kan biasanya menjelaskan kompetensi apa yang akan kita berikan pada pembelajaran hari ini. Kita tinggal klik begini Pak Ibu. Tinggal klik begini, maka kompetensinya akan keluar nih, tersembunyi. Kita tinggal klik satu begini, maka tulisannya akan muncul ya. Itu kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran kita di hari itu. Kemudian kita kembali lagi ini, klik preview. Nah, maka kembali lagi di slide awal. Ketika kita mengklik materinya, maka materinya nanti akan keluar. Kebetulan laptop saya ini audionya lagi bermasalah, jadi ini saya ambilkan dari YouTube Bapak Ibu, percakapan bahasa Inggris. Jadi ketika ini diklik ini sudah muncul dialog bahasa Inggrisnya, jadi anak-anak tinggal menyimak. Kemudian kita kembalikan lagi, tulisannya bahasa Inggris sudah muncul. Secara otomatis kan di YouTube itu kita tinggal setting apakah video kita nanti akan bahasa Inggris, maka akan muncul teks bahasa Inggris. Apakah nanti di video YouTube kita yang sudah upload itu kita settingnya pakai bahasa Jerman, nanti di sininya bahasa Jerman, karena YouTube mengikuti perintah kita ya. Ini jadi pembelajarannya langsung anak-anak sih meliterasi. Kan sekarang ini pembelajaran ada 21 kan yang diharapkan 4 skill. Yang pertama, tidak lagi guru yang menjelaskan, tetapi anak-anak langsung literasi pada materi yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak dosennya. Jadi anak-anak tinggal mencermati materinya, bisa dipelajari secara auditif di rumah ataupun ketika pembelajaran itu sedang berlangsung. Kemudian kita tinggal review kembali lagi. Kemudian enaknya lagi Bapak Ibu, ini kita bisa sinergikan kuisnya. Kan biasanya kalau kita ngajar itu kan setiap hari kan ada evaluasinya. Evaluasi bisa berbentuk kuis, bisa berbentuk esai, bisa berbentuk lisan maupun tulis. Jadi kita tinggal klik saja, kita hubungkan kemana. Kalau ini saya hubungkan ke Google Form, biar nanti anak-anak hasilnya langsung masuk ke email kita. Ini Bapak Ibu langsung masuk di sini. Kebetulan materinya adalah promise. Jadi anak-anak tinggal ngisi nama, tinggal ngisi kelasnya, kemudian nanti tinggal misalkan ini ya, nama. Nah, misalkan kelas 12. Tinggal klik berikutnya.
maka nanti soalnya yang tadi di sini, yang di materi ini, nanti akan kita pindah ke bentuk formnya. Jadi ketika anak-anak nonton video literasi kita ini, maka secara otomatis mereka juga harus menyelesaikan evaluasi kuisnya dalam bentuk Google Form. Bisa juga nanti sewaktu-waktu minggu kedepannya Bapak Ibu jangan menggunakan Google Form terus. Nanti anak-anak berpikiran, guru ini Pak dosen hanya misalnya Google Form. Sekali-kali kita ganti pakai yang Quizzes. Sekali-kali kita pakai yang web wall yang punya di internet banyak Bapak Ibu ya. Nanti seperti yang Pak Rosid jelaskan, nanti insya Allah kita bersinergi terus. Kita akan step by step belajarnya. Yang penting diinfokan kepada mahasiswanya ini adalah penambahan skill. Ketika lulus di STIP, mereka dapat presentasi 3 dimensi. Mereka dapat membuat kuis secara online seperti ini. Bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan Quizzes. Semuanya berbasis online Bapak Ibu. Tergantung kita mau mempelajarinya atau tidak. Dengan berbagai kelebihan masing-masing yang ditawarkan oleh pihak web playernya seperti ini. Nanti kita akan pelajari step by step. Jadi ini Bapak Ibu gambarannya ya. Jadi nanti ketika presentasi di publik tidak hanya menggunakan PowerPoint, tetapi menggunakan semacam presentasi 3 dimensi. Kita juga bisa memberi variasi. Ini semua Bapak Ibu sudah disediakan oleh perusahaan assembler. Tinggal kita menyesuaikan aset mana yang digunakan. Bisa juga kita buat interaksi seperti ini. Ketika diklik ini Bapak Ibu, ini akan muncul mobil. Dia akan berjalan sendiri, orangnya juga berjalan. Itu tergantung cara kita men-settingnya. Jadi nanti insya Allah kita dalam 2 hari ini, hari Minggu ini dengan Kamis, nanti insya Allah saya akan tularkan ilmu yang saya punyai. Nanti untuk yang masalah yang lain-lainnya seperti pengembangan kuisnya, itu insya Allah nanti kita tunggu info dari Pak Rasid lagi, menginfokan ke anak-anak. Yang penting nanti Pak Rasid sebagai perangsang ketika ini hari Kamis dan hari Minggu besok sudah selesai, itu diberikan kesempatan mereka-mereka yang ikut untuk mempresentasikan di depan mahasiswa yang lain, sehingga mereka punya greget, punya apa ya, punya eagerness, orang bahasa Inggris bilang eagerness, punya keingintahuan. Kok bisa ya si fulan itu sekarang presentasi keren begitu. Mesti mereka akan mencari tahu belajar di mana. Ternyata pihak pengelola STIP sudah menyediakan ilmunya. Yang penting kita mau datang, insya Allah setiap hari apa disebutkan. Nanti mereka secara otomatis kalau mau ingin maju, mereka akan belajar. Begitu juga dosen-dosennya. Ketika nanti presentasi di depan dosen-dosen menggunakan ini, otomatis dosen-dosen yang lain juga akan cemburu. Dosen itu sudah tampilannya lain presentasi. Itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk pada topik pembahasan pertama kita. Jadi ini Bapak Ibu berbasis web player ya. Berbasis web player itu apa? Yaitu sebuah jaringan yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Kita tinggal menuju ke alamat ini. Di grup ini ada grupnya ya Bu? Ibu L. Yang hadir ini ada grupnya? Belum ada ya? Supaya nanti ini linknya saya kirim di grup biar cepat. Maksudnya tidak pakai ketik satu-satu nanti lama. Kemarin saya lupa kasih info Pak Rosid untuk membuat grup. Ya, biar nanti saya kirim ke Pak Rosid ya, Pak Rosid masuk keluar. Jadi arahnya apa? Syarat utamanya Bapak Ibu. Saya sudah buat banyak ini Bapak Ibu. Tergantung kreativitas kita. Bisa untuk game, bisa juga untuk kuis, bisa juga untuk presentasi yang saya demokan ini, atau bisa juga untuk gabungan. Itu tergantung bagaimana cara kita nanti membuat. Nanti insya Allah saya akan kupas satu persatu Pak Ibu ya, dari yang ringan sampai yang terkompleks ya. Jadi intinya Bapak Ibu harus mendaftar ke sini dulu supaya punya akun. Kemudian setelah punya akun baru saya demokan, Bapak Ibu tinggal ikuti. Terus sekarang saya kirim kemana ya alamat ini? Saya kirim ke Pak Rosid ya, saya buka WA saya dulu. Dan nanti Bapak Ibu hari ini langsung daftar. Daftarnya free Bapak Ibu ya. Pihak perusahaan tidak mengenakan biaya apapun. Jadi Bapak Ibu tinggal siapkan email yang di laptop itu yang aktif.
ya, karena nanti ada kode verifikasi dari perusahaan atau yang di di email HP-nya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua pilihan. Syaratnya yang pertama harus emailnya aktif karena nanti untuk mendaftar nanti ada kode verifikasi dari perusahaannya. Atau WN ya? WN nomor saya nomor di itu kan? WN. Oke nih. Saya kirim WN nanti WN mesti ke teman-teman ya. Ini ya alamatnya. Saya keluar dulu dari akun saya. Login dulu. Nih. Ya, WN minta tolong nanti di-share di teman-teman yang ada di Zoom ini. Saya share di WN alamatnya ya. Nih. Oke, WN, silakan di-share ke teman-teman. Ya, tunggu ya, WN akan share. Kalau sudah diinfokan biar kita langsung praktek daftarnya ya. Dan tinggal emailnya diaktifkan, nanti biar konfirmasinya langsung lewat email ya. Sudah muncul seperti ini. Ini tampilan awal mendaftarnya seperti ini. Ya, di tampilan awalnya ketika kita mau mendaftar seperti ini. Kita tunggu dulu. Jadi nanti enaknya Bapak Ibu, anak-anak juga gampang menginstal. Ketika kita sudah membuat proyek ini, kita kirim linknya saja ke grup anak-anak didik kita. Nanti mereka tinggal klik, maka proyek pembelajaran AI kita akan bisa dikonsumsi oleh peserta didik kita ya. Itu keunggulannya yang pertama. Keunggulan kedua, nanti ada sistem barcode Bapak Ibu. Nanti kayak di toko-toko itu kita mau beli barang itu kita scan begini barcode-nya, muncul barangnya kok. Begitu juga pembelajaran kita. Ketika nanti barcode-nya kita tempel di proyek kita, di scan dengan HP, itu nanti akan keluar 3 dimensinya muncul di HP. Bahkan nanti yang terkeren itu yang dalam bentuk 3 dimensi, tetapi nanti dalam bentuk AR-nya, Bapak Ibu demokan begini, Bapak Ibu nanti animasinya muncul di tangan sini. Nanti didemokan. Keren Bapak Ibu. Jadi seolah-olah dia tampil realitinya di depan kita. Pembelajaran tadi yang Mas tadi itu muncul di depan kita. Jadi itu semua itu semua nanti harus dengan bantuan ini aplikasi di HP. Nanti ada 2 install di HP. Itu untuk menambahkan proyek itu. Akses barcode-nya dengan dengan IR-nya itu. Sabar ya. Sudah betul begini? Pak Rosid. Ini harus grup Pak Rosid. Biar alamat ini langsung saya kirim di grup. Maksudnya biar enak teman-teman tinggal klik langsung mendaftar sama-sama. Iya. Dari grup itu. Nanti biar langsung kita praktek langkah paling esensial ini. Ibu tinggal klik saja ya, tinggal klik ini. Dan kalau sudah tinggal info. Nah, seperti Bu Elin itu sudah muncul.
Waalaikumsalam. Suami. Pak Ustaz, tasku di bawah. Kunci. Oh di bawah, ada Win. Iya. Ini kunci. Sebentar nggak apa-apa ya, Siap. lambat ya. Ya, biasa ibu hari minggu harus Ya, ada iya. persiapan di rumah. Aduh, masa. Kuncinya aja Pak Ustaz. Nanti saya ini. Yang ini kan. Ya, kita tunggu dulu biar nanti sekaligus bisa daftar semua, biar nanti langsung prakteknya enak, tidak mengulang-ulang. Ini alamatnya ya. Kantor. Kalau bisa Bapak Ibu buka WA-nya di laptop biar enak. Ketika link langsung kita bikin WA-nya. Bapak Ibu klik di browser saja. WhatsApp web namanya. WhatsApp begini. Web. Nah, nanti akan ada linknya. Bapak Ibu tinggal scan dengan WA-nya. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. Biar informasi linknya itu cepat enak. Langsung ditangkap. Ini baru 20 ya tadi. Bisa tulis. Sudah berarti. Ini Bu. Ini kita. Nah, munculnya begini nanti. Munculnya begini ya. Nanti saya jadi daftarnya. Kita tunggu dulu teman-teman semua. Asetnya sudah ada di sini semua Pak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih saja nanti saya demokan. Yang penting sudah masuk akunnya. Jadi kita tinggal drag and drop. Tinggal klik, ditarik, dilepas. Jadi enak, kita nggak buat lagi. Pusing kalau membuat airnya. Ini sudah disiapkan semua. Jadi ini nanti linknya bisa dikirim di anak-anak. Kemudian anak-anak bisa mengklik linknya atau men-scan markernya atau menjalankan dengan AR-nya. AR-nya itu seolah-olah dia muncul di hadapan kita, Bapak Ibu. Tiga dimensinya muncul di meja kita, muncul di tangan kita, terserah di scan-nya di mana. Atau di kepala kita, kemarin buru-buru tuh bercandanya ntar di kepala. Jadi di kepalanya muncul animasi. Iya, karena Ibu, kalau anak dikasih rasakan begini, nanti dia akan minat belajarnya tinggi. Kita tampilkan gambar-gambar hewan kah, gambar-gambar manusia atau gambar-gambar apa, ada semua Bapak Ibu di sini. Kemudian Word,
Oke, sudah Bapak Ibu. Oh nggak bisa masuk ya? Iya kan? Ibu coba kalau sudah pernah mendaftar, Ibu lihat passwordnya baik-baik, emailnya yang pernah didaftar baik-baik. Kalau nggak bisa daftarkan aja nggak apa-apa. Harus daftar dulu biar bisa beroperasi. Ya, ya. Oh, kayaknya Oh belum ya. Atau bikin Sudah terbuka semua begini? ya. Atau bikin baru. Sabar tunggu Bu Sofi. sabar. Ya, bikin baru apa Ibu tunggu nanti kita tanda di muka biar sama-sama. Ini 2 hari ini. Kebetulan sama 3 hari. 2 hari, tapi jaraknya seminggu ya? Kamis. Oh Kamis. Sabar ya, tunggu Ibu Sofi sekalian. Iya Pak. Biar enak. Maklum sudah tua tunggu. Selalu ngaku tua. Kalau begini ngaku tua ya Pak ya? Kalau mau cucu ngaku tua. Yang itu dihapus saja Ibu, kita nggak digunakan lagi. Yang softwarenya itu nanti bikin berat dari Sofi. Sudah pakai web browser. Nanti Ibu kontrol panel tak delete saja. Yang tadi Karena apa? sudah nggak ada update-annya Ibu, sudah nggak digunakan lagi. Karena banyak guru-guru mengeluh terlalu berat aplikasinya, makanya dibuat sederhana dengan studio web player-nya. Iya, coba saya juga diambil ya. Sabar ya. Bapak Ibu siapkan emailnya saja. Emailnya diaktifkan di laptop boleh, diaktifkan di HP boleh. Kalau di laptop itu diaktifkannya begini ya Pak Ibu. Ini ada tanda titik 9 ini. Kita buka begini. Nah, ini namanya aktif di laptop. Kalau aktif di HP berarti tinggal dibuka sama seperti ini. Nah, ini kelihatan emailnya. Ya. Karena nanti konfirmasinya lewat sini ya Bapak Ibu. Yang penting sekarang ini dulu. Berarti emailnya yang ada di situ Pak? Ya, yang ada di laptop ini ya Ibu. Yang apa? Yang didaftarkan. Ya. Boleh yang di HP boleh. Terserah, yang penting laptopnya emailnya aktif. Baik di HP maupun di laptop. Ya, sambil nunggu Bu Sofi, Bapak Ibu klik ini ya. Klik yang di bawah ini. Yang tulisan apa ini? Hijau ya. Buka biru ini. Biru. Klik. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih kalau memang FB-nya aktif di sini, boleh langsung FB. Kalau ini kita rata-rata jarang menggunakan Apple ya di laptop. Jadi pilihan kedua email saja Bapak Ibu, lebih mudah supaya nanti kita bisa login menggunakan email. Kalau FB takutnya nanti FB kita nggak aktif, kita loginnya susah nanti. Jadi pilih email, hasilnya muncul begini ya Pak Ibu. Sudah? Bapak Ibu langsung dibuka. Ya nanti Bapak Ibu ingat. Nah, pertama kali buka. Nah, seperti ini Pak Ibu ya. Nih, ini alamatnya yang bagi di grup ya. Sudah? Setelah itu klik yang di bawah ini. Klik yang di bawah ini Pak Ibu. Sign in. Bahasa Inggrisnya sign, mendaftar. Sign in sudah? Klik yang di sini Pak Ibu. Nah, di bawah ini. Sudah? Klik saja sekali. Nah, muncul begini. Sudah? Setelah itu pilih yang nih, sign up with email, mendaftar dengan menggunakan email kita. Nah, tinggal isi formnya Bapak Ibu. Gampang. Ibu Eli masuk yang di alamat tadi, yang di grup dulu. Ini sudah. Ini ditulis nama email Bapak Ibu, ya. Tulis nama email semua, jangan sampai salah. Jangan sampai ada yang kurang satu huruf. Setelah itu username ini nama singkatan Bapak Ibu, misalkan Rosip 79. Nah, boleh ya. Setelah itu ini baru apa ini ya? Saya hapus dulu. Iya Bu. Hapus dulu biar kelihatan. Ya, seperti
seperti ini ya. Pertama tulis email ya, emailnya misalkan rosid apa biasanya diawali @gmail.com. Nah begini ya, sudah tulis nama email Bapak Ibu ya. Selanjutnya display name ini nama pendek kayak tadi tuh, misalkan Rosid saja boleh, Sofia boleh, Junaina boleh, terserah. Setelah itu username-nya tinggal dikasih angkanya ya, misalkan ini Rosid ya. Selain itu nama pendek saja. Nama pendek Ibu Junaina begitu. Setelah itu ini ya, Junaina. Ya. Terus setelah itu username tambah angka saja. Junaina berapa? 257 misalkan, biar nggak sama dengan guru-guru yang lain. Takutnya nanti sama, nanti ditolak. Kalau sama dengan punya akun Guru Nusantara, nanti ditolak. Bikin yang aneh-aneh pokoknya, yang beda-beda, supaya orang lain nggak sama username-nya. Password-nya minimal 8 digit ya. Boleh dengan nama tadi Junaina Junaina F. Boleh kasih F pagar gabungan angka dengan button apa terserah 1356 seperti ini. Nah, nanti tinggal di copy paste saja, tempel di bawahnya ya. Password atas, password bawah harus sama. Ini bikin email Kak Pak Umar? Bukan bikin email Ibu, bikin akun di AR-nya biar kita nanti bisa membuat pembelajaran AR. Oh berarti ini sign in di Facebook Kak? Coba saya ulang lagi ya. Ya. Sabar. Saya ulang lagi dari awal. Ini kan yang di grupnya seperti ini, tampilan awalnya. Ya. Terus yang kedua, klik yang di bawah, sign in. Nah, sudah. Kemudian langkah ketiga, klik ini, sign up with email. Oh iya. Ini daftar dengan email. Ya. Nah, baru diisi data yang tadi yang barusan saya jelaskan tadi. Ini email kita. Email kita yang aktif di laptop ataupun di HP. Jangan sampai salah emailnya karena nanti user untuk loginnya menggunakan email ya. Tapi kalau passwordnya nggak usah sama, nggak harus sama dengan. Nggak harus sama dengan emailnya. Bisa kita. Ditulis supaya nggak lupa, ditulis di catatan ya. Nanti takutnya Bapak Ibu kepala empat saya ke atas ini terus ditulis semua. Nah, ditulis biasanya sudah terlambat kalau tidak lupa. Baru ini tulisannya begini Pak. The email address is already used by. Berarti sudah terdaftar sebelumnya Ibu. Oh, gitu. Sudah terdaftar. Nanti Ibu minta itu saja kalau lupa, minta reset password. Nanti konfirmasi link apa namanya resetnya dikirim ke email itu Ibu. Ya, sign in. Bukan sini. Sign in. Nah, sign in email. Nah, password sih. Sudah Bapak Ibu isi semua Ya, ini? sudah semua Pak. Sampai Ya, sini. sebentar ya. Isi semua begini ya, tipuumar@gmail.com. Kemudian display name ini nama Bapak Ibu, ya. Ini terserah Pak ya. Sembarang Barang Pak ya. Sembarang. Yang penting Maksudnya nama saya. ya, beda dengan username-nya ya. Kalau username-nya biasanya dikasih yang unik-unik, bisa angka, bisa tanda-tanda apa yang ada di keyboard itu. Jumlahnya nggak tertentu Pak. Enggak terbatas, bebas ya. Yang penting ada gabungan. Username ini nama dengan ini angka. Boleh terserah angka berapa. Supaya orang lain nggak sama Bapak Ibu. Kalau sama nanti akan ditolak. Bikin yang aneh-aneh nama username-nya. Sudah? Setelah itu password-nya ya. Password-nya ingat, password yang pertama dengan password yang kedua harus sama. Supaya nggak salah, Bapak Ibu tulis password pertama 8 digit ya. Ini harus 8 digit. Nggak boleh kurang dari 8 digit. Gabungan huruf besar ya, huruf besar kayak seperti ini, kemudian huruf kecil
kemudian gabung dengan angka, pokoknya minimal 8. Minimal, paling sedikit. Huruf besar dulu yang pertama, huruf besar. Habis itu huruf kecil, angka. Dihitung sampai 8. Di bawahnya confirm password itu sama Bapak Ibu ya. Sama yang di atas ini dengan yang di sini confirm itu artinya dipastikan lagi bahwasanya passwordnya sama. Itu namanya confirm password. Konfirmasi. Sama ya Pak ya? Sama itu. Kalau sudah Bapak Ibu lihat baik-baik ya. Kalau sudah, nanti kalau sudah sama yang di atas ini dengan di sini, baru Bapak Ibu klik. Kalau sudah muncul biru berarti bisa. Muncul biru berarti tidak? Iya. Ya, kalau muncul biru berarti sudah bisa. Bapak Ibu klik bismillah. Nanti hasilnya akan seperti ini. Itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, baru Bapak Ibu masukkan di sini. Yang tadi daftar emailnya, kemudian passwordnya di sini. Nah, cepat. Bapak Ibu simpan ya. Oh ini yang ada save ini Pak? Ya, simpan supaya nanti tidak lupa passwordnya. Save ya. Oke, Bapak Ibu sign in seperti ini. Hasilnya pertama-tama Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Oh iya. Sudah? Nah, itu berhasil Bu Elin. Sudah. Itu simpan, itu save. Save. belum berhasil. Iya, masuk lagi ke Boleh, belum baca mesin. ulang lagi berarti ya. Ya, tampilan Bapak Ibu kan masih kosong karena belum pernah buat presentasi IR. Kalau sudah pernah buat, akan muncul seperti saya di banyak ini. Karena setiap hari ngajar harus buat. Kalau pas waktu senggang buat. Daripada Bapak Ibu main HP terus, Facebook, Instagram. Nah, kalau nggak ada jam ngajar, Bapak Ibu persiapan untuk jam ngajar besoknya. Sudah Bapak Ibu semua? Coba. Ini Sudah. saya punya ini ada apa tuh? Iya, ada ini juga. Oh, sudah. Iya, Ini apa? Komputer. ini saya pakai notebook bisa loh Ibu. Ini bukan apa namanya jaringan, ini taruhannya jaringan. Yang lama dulu bukan di laptop, Iya. di kepala. Di jaringannya, kalau Bapak Ibu ada data, ini pakai data saja karena punya saya sih pakai banyak orang. Pak, aku mau muncul cuma plus saja Pak. Hah? Iya betul Ibu. Plus semua itu Bu Elin plus. Karena belum buat, masih murni. Nah, munculin saja teman-teman ya. Cuma ini aja. Ya betul Ibu. Belum diisi apa-apa Ibu. Oh, gitu. Dilihat jelasannya, errornya di mana? Apakah emailnya sudah pernah didaftarkan atau usernya sudah ada punya, sudah milik orang? Oh, internetnya. Jaringan wifi-nya. Hasilnya begini ya. Hasilnya seperti ini. Yang begini bisa di send juga, Pak. Nanti Pak, itu hasilnya proyeknya tadi kita share di mahasiswa kita, share di anak-anak didik kita. Tolong ya di literasi, misalkan bahasanya tolong anak untuk mata kuliah saya, ini linknya ya, tolong di literasi. Besok kita tinggal diskusi. Keren, jadi kita nggak ceramah terus capek. Anak-anak perlu literasi dulu sebelum mengajar. Nanti besok tinggal diskusi. Sekarang pembelajaran harus ulang gitu. Kita buat pembelajarannya, anak literasi dulu. Besok kita tinggal diskusi. Jadi enaknya Bapak Ibu, ini nanti hasilnya berbentuk link ya. Kita tinggal kirim ke anak didik kita supaya
ada literasi sebelum pembelajaran besok diberikan. Jadi mereka besok tuh sudah ada gambaran. Oh, saya mau tanya guru ini ya. Jadi anak-anak sudah ada wacana di kepalanya. Besok belajar ini. Jadi kalau nggak ngerti dari literasi itu besok akan muncul pertanyaan. Bapak Ibu tinggal siap jawab pertanyaan. Kalau begitu bagaimana? Ya, sudah itu. There is no user report. Itu kan sudah daftar. Sudah. Tadi sudah ikut. Ini udah ke sini ya, udah situ. Iya, bukan ibu. Iya, sudah. Tuh, kalau Ibu, emailnya apa? Oh, ini lagi. salam pertama ibu. Apa yang laptopnya udah di mama nggak apa kan? Asal yang otaknya udah di mama. Sabar ya Pak Ibu ya, tunggu Bu EN ini yang kita kendala. Biar kita belajar sama-sama biar pulang itu sudah ada oleh-oleh. Oh ini pembelajaran saya. Sampai rumah lupa sih. Oke, bisa catat ya. Ini sudah di sini. Emailnya Kalau kita sudah Laptop dan Sani semua ini. Sudah ada di tempat lagi. Dulu itu ke tempat rencana gitu. Oh, yang kecil. Sudah berhasil Ibu salah kamar tadi. Oke, silakan Ibu. Passwordnya tetap Ibu ya. Ya. Saya sudah simpan nanti tinggal load dari ini Ibu berarti. Oke ya, sekarang Bapak Ibu lihat depan ya. Oke. Posisinya karena Bapak Ibu masih baru, ibaratkan masih pengantin baru, jadi belum ada isi apa-apanya. Bapak Ibu untuk mengisinya klik sini, plus ya, plus. Nah seperti ini. Tertutup. Kosong. Ya, muncul kosong ya. Bentar. Preparing. Terus salamin. Ya ini muncul begini Pak Ibu ya. Yang kotak-kotak ini namanya grid ya. Ini tempat kita membuat project IR. Bapak Ibu ingat ya, ada tulisan kecil ini ya. Ini. Pak, bisa assembler. Ya. Dan preparing. Ya. Ibu klik tambah semua ya. Iya. Bisa putar-putar itu nih. Iya, dia fleksibel Pak. Bisa diputar ke segala arah. Oke, Namanya tidak masih fleksibel. preparing, Pak. Preparing ini. Masih mempersiapkan Ibu. Oh. Prepare itu mempersiapkan bahasa Indonesia. Oh, Ini itu Pak. Iya. Ini bahasa Inggris semua. oh, ini masalahnya. Ah, wes. Ya. Bapak Ibu perhatikan, ada tulisan di depan ini harus wajib hukumnya menghadap ke kita. Karena nanti kalau menghadap begini, nanti berantakan hasil pembelajaran IR Bapak Ibu. Ya, jadi ingat-ingat ya, boleh diputar-putar segala macam, bebas, karena ini fleksibel Bapak Ibu. Tetapi yang perlu diingat nih, depannya ini harus menghadap ke kita ya. Ya, menghadap ke kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Oke. Sudah semua muncul gridnya semua? Ya. Pak, bentar untuk narik ke sana di ini aja. Ditekan masukin. Oh, aja. Ya, nah ini putar-putar mau ke belakang ke sini karena nanti ketika mengedit harus putar-putar begini Bapak Ibu. Menyesuaikan gridnya. Jadi paling enak bawa mouse, kalau nggak bawa mouse Oh, iya, agak bawa susah. Iya. Saya juga lupa tadi. Iya, Pak. Kalau saya sudah nggak ada mouse. Ini juga kok nggak pakai mouse. Kita lupa ya. Ingat dulu. Saya lupa tadi ya Allah. Bisa besar. Bosku ini Pak apa ini? Karena nanti harus pakai yang berat-berat itu Ibu untuk membesarkan, mengecilkan. Kalau ini kan susah. Iya, betul. Kita begini di notebook. Ya, apa pelan-pelan. Nanti hari Kamis bawa semua mouse-nya.
Ya, jelas ya. Posisinya harus tulisan ini menghadap ke kita. Setelah itu Bapak Ibu sesuaikan begini, agak miring ke bawah sedikit begini. Digeser gini. Nah, sudah ya. Setelah itu Bapak Ibu perhatikan dulu. Tool-toolnya saya kenalkan dulu sebelum Bapak Ibu membuat. Tool yang di sebelah sini, yang di atas ini, save, itu biasa di komputer ada ya, simpan. Ya, jadi ketika membuat pertama, apapun yang Bapak Ibu input di sini, karena ini sistemnya masih baru, aplikasi ini baru, jadi harus sering-sering disimpan karena belum menyimpan otomatis. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini takutnya sudah kerja capek Pak Umar ini ngajari kok saya bilang. Nah, itu Pak, Bapak Ibu lupa di sini, ya, lupa save ya. Terus yang kedua, tool yang di bawah ini, inilah aset-aset 3 dimensi, 2 dimensi, semuanya ada di tool ini. Paham ya? Terus yang di bawahnya ini nanti untuk mengupload foto yang kita inginkan. Bisa foto kita, foto gedung kita, foto segala macam berbentuk 2 dimensi di sini, ya. Yang di sini teks ini untuk membuat teks 3 dimensinya. Seperti yang saya contohkan tadi itu. Kemudian terakhir ini tool untuk mengupload video pembelajaran yang sudah kita upload di YouTube. Jadi kita ambil link di YouTube, kita tempel di sini. Nanti akan muncul di pembelajaran kita. Paham ya di sini ya? Kan kita praktek ya. Yang akun YouTube otomatis karena kita upload video kita lewat YouTube. Bisa ya? Ya bisa. Tapi belum pernah. Saya belum pernah. Kalau belum pernah nanti ambil punyanya teman-teman saja. Belum Nusantara banyak. Berarti kita harus bikin YouTube dulu. Bisa. Takutnya kalau kena copyright itu kan punyanya orang. Kalau kita bikin sendiri kan enak itu hambatan kita. Nah, makanya kita harus buat. Saya sudah buat jadi apa? Kalau Bapak Ibu belum buat, harus buat dulu akun YouTube-nya. Kapan-kapan lah. Yang penting ini dulu ya. Dan yang pertama klik ini ya. Klik asetnya. Nah ini Bapak Ibu bayangkan berapa ratus ini aset 3 dimensi kalau kita membuat. Mana diklik? Iya, cekan di 3 dimensi ya Bapak Ibu, saya ulang lagi ya. Ya konsentrasi. Minum dulu kalau belum konsentrasi. Ini ya, klik di sini. Sekali saja klik. Muncul. Nah, betul. Ya, silakan Bapak Ibu buka-buka, bebas, ya. Mau ambil yang mana sesuai selera. Contoh, kita ambil tema binus ini. Klik sekali, akan muncul jenis-jenis dinosaurusnya. Boleh dipilih bebas, klik saja sekali semua. Kalau yang ini kok cuma 3 ya, dia kosong dari Pak. Itu refresh lagi jaringannya. Refresh lagi. Ini Bapak Ibu sudah muncul. Sudah. Perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau sudah memilih objek 3 dimensinya, Bapak Ibu lihat. Geser seperti yang saya bilang tadi. Geser ke sana ke sini untuk melihat posisinya. Kita lihat posisinya tenggelam ke Bapak Ibu. Dia tenggelam di gridnya. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu klik dinosnya. Kemudian ini ada tanda hijau nih ya, panah ke atas. Ini untuk menarik ke atas supaya dia posisinya pas dengan gridnya. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu dikembalikan lagi posisinya tulisannya tadi di arah depan kita. Kita milih dulu ya Pak ya. Ya pilih bebas. Silakan. Baik Pak, Pak, juga. Nah, yang penting kan beda-beda gambarnya. Ini baru satu tema. Pak Umar ini begini loh, munculnya nggak ada. Coba Ibu salah kamar lagi tadi. Ini karena laptopnya dia baru diinstal. Saya punya ekosistem. Jadi punya saya. Ini yang taruhannya jaringan Bapak Ibu, bukan notebooknya ya. Jaringannya kalau jaringannya bagus insya Allah tidak akan hang. Nanti memperbesarnya tadi kan baru satu tadi Bu ya. Ini untuk meninggikan ya, meninggikan, menurunkan ya. Ini kan baru satu saya kasih infonya. Sekarang memperbesar ini perhatikan, sel, ketik sel ini, sel. Ini tinggal digeser Bapak Ibu. Besar, sesuai selera. Scale Pak ya. Sel ya. WN coba 3 dimensi. Ini WN muncul banyak. WN salah rekaman. Tuh. Ya begini canggih nih besar.
yang ada temanya ini. Temanya apa terserah ibu. 5 orang boleh, 7 orang. Nanti Pak, akan ini muncul. upgrade, Pak. Hah? Yang Ini sabar, saya belum bisa jelaskan. Ibu langsung langkah satu langkah ini. Nah, Oh, sama ibu. nih, Saya nah tidak. ini bu, tinggal pilih mau pakai yang mana. Nah, misalkan Pilihnya ini. begini. Nah, Tidak mau. ya, Bapak Ibu perhatikan, saya lupa yang ada tanda begininya jangan dipilih ya, karena kita akunnya kan free. Kita masih belum yang pro. Jadi dibatasi oleh pihak assemblernya. Contoh ya, saya klik ini. Ini kan nggak ada tanda mahkotanya ini. Berarti semuanya bisa digunakan. Yang nggak bisa itu ada tanda mahkotanya seperti ini. Nah, coba ya, yang ada mahkotanya ini. Lihat nih, yang ada mahkotanya ini. Nah, nggak bisa dibuka Bapak Ibu karena akun kita masih free. Nah, ini ada mahkotanya. Mahkota. Pokoknya yang ada mahkotanya nggak bisa. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena kita akunnya free. Bagaimana Pak Umar kalau saya mau ambil yang pro? Sebenarnya nggak mahal sih. Kalau kita sertifikasi 1 bulan 3 juta ya Bu Sobi. Ini cuma 1 tahun 145.000. Bapak Ibu. Hah? 1 tahun. Jadi kalau dibagi per bulan cuma 12.000. Jadi Bapak Ibu kalau mau akun pro, kebetulan saya dipercaya distributornya Bapak Ibu. Ini jaketnya ini jaket dari Assembler. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal hubungi saya, Pak akun saya ini email tadi toh. Nanti Bapak Ibu bayar 145.000, nanti akan bisa mengakses ini semua yang ada mahkotanya. Ya. Apa Pak keistimewanya mahkota itu? Mahkota ini yang begini. Ini ada tandanya. Untuk apa itu? Ini yang sudah pro. Ya, berbayar yang 145.000. Iya. Kalau kita bayar 145.000, ini sudah unlimited, bisa menggunakan semuanya ini. Tidak dibatasi lagi. Jadi Bapak Ibu bisa pilih sebanyak-banyaknya. Tapi kalau teman-teman yang belum, itu kalau ada tanda mahkota, nggak bisa diupload di projectnya ini. Oh iya. Ya, saya ulang lagi ya. Kita tunggu. Kita ulang lagi. Kita ambil. Ini kalau pun memang keren Bapak Ibu. 12.000 per bulan nggak mahal kalau kita bunuh sertifikasi nggak mahal. Benar STIP cukup ya? STIP cukup Kan ya? ada STIP cukup ya? 12.000 kok per bulan loh Bapak Ibu. Bapak Ibu STIP dapat 300. Nah, dapat 300 dipotong 12.000 nggak rugi. Bapak Ibu banyak. Nih Bapak Ibu ya. Contoh saya pilih. Nah ya. Tadi sampai di dalam tadi Pak. Nih, kita Ibu, sabar. Nih, saya download. Saya pilih satu ya. Ingat ya, kalau ada pro begini nggak bisa karena saya sudah akun saya pro Bapak Ibu, tinggal saya klik begini bisa. Itu kelebihannya. Nah ya, saya dibuka ke satu. Ah ini, ya. Saya geser, ini saya hapus karena saya ambil orang biar nggak salah persepsi. Yang binatang. Ini ya, kita kecil. Iya. Untuk memperbesarkannya ini seal. Kita geser berat sesuai keinginan. Sudah paham? Seal ya, seal. Setelah itu kita lihat geser ke kanan ke kiri. Nah ternyata Pak pilotnya masih tenggelam di area marker. Caranya bagaimana? Caranya kita kedepankan lagi. Kita pilih ini move. Ya ini ya ilmu diangkat ini. Ini diangkat. Ada tanah horizontal ini ke atas. Kita angkat begini. Nah sesuai dengan markernya. Nah sampai sini paham? Iya. Tidak tenggelam ya? Ya tenggelam ya. Kita geser buktikan. Nah dilihat dari belakang dari manapun dia pas ya. Terus apa tadi? Besar, still ya. Move ini tanda ke atas ini, tanda geser ke kiri ke kanan ini yang merah. Mana Pak? Nah ini kiri kanan. Kita mau tempatkan di mana? Saya tempatkan ke tengah-tengah. Nah ini tanda merah, panah merah geser kanan kiri. Ya paham ya? Pak tanda pulang Pak. Hah? Tandanya ini. Ibu klik move, klik gambarnya dulu ya. Untuk mengetahui tandanya klik gambarnya dulu. Betul. Klik gambarnya dulu, setelah itu klik move.
Move. Kemudian ini, kalau merah berarti bisa digeser ke kanan, bisa digeser ke kiri. Sudah paham? Kalau hijau naik ke atas ke bawah, tinggal dicoba-coba saja. Setelah itu yang biru, Bapak Ibu harus geser begini, geser ke samping. Gunanya apa yang biru? Untuk memundurkan aset kita. Aset kita akan mundur. Baru kita kembalikan lagi. Dia posisinya di belakang Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa tambah aset lagi. Kita tambah aset lagi. Misalkan gedung. Bapak Ibu pilih gedung ini, banyak gedung ini. Building. Di tema building. Kita masukkan ini gedungnya. Tema-temanya mana, Pak? Ini kan yang Di 3 dimensi. Bapak kembalikan dulu. Kita ke 3 dimensi. Ya, tetap di 3 dimensi Bapak Ibu ya asetnya. Tinggal kita lihat, kita posisikan di mana, kita putar-putar. Ini kita lihat jatuhkan pas di gridnya. Setelah jatuh pas, diperbesar lagi, sekali lagi, diperbesar sesuai seolah-olah gedungnya hadir di sini. Seperti ini. Kita lihat lagi masih tenggelam, kita naikkan lagi, taruh di gridnya. Setelah itu Pak pilotnya digeser supaya tidak berada di sini. Kita geser pakai tanda merah. Kita geser ke belakang. Ini birunya ini. Ini Pak, saya punya gambar masih dinosaurus saja. Ibu belum tambah. Ibu harus kalau 2, berarti Ibu harus tambah lagi asetnya di sini. Gimana Pak? Ini 3 dimensi. Di 3 tempat aset. dimensi sudah. Ya, Ibu kembalikan lagi ini tanda panah ke samping ini. Oh, bisa. Ya, Ibu pilih mana mau tambah gambar apa. Sama seperti tadi angka awal. Saya tambah mobil. Oh ini Pak. Bukan oh. Iya. Saya tambah mobil dulu, nggak keluar. Keluar Pak, tunggu. Nah itu dia tertumpuk. Pak harus geser. Saya lihat tadi ya Pak ya. Iya. Kita skillnya tadi ya. Digeser ya, biar nggak tertumpuk. Makanya harus digeser seperti ini. Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi. Ini Bapak Ibu harus putar-putar. Diposisikan. Dia harus menempel di gridnya seperti ini. Bangunan di mana Pak bangunan? Bangunan di tema building Ibu. Oh building. Di tema building ya. Ini Pak polisinya harus ke depan. Caranya tinggal digeser ke depan kan. Masya Allah. Ini butuh penelitian dan. Oh ini building. Ini Pak polisinya sudah berada di depan buildingnya. Sekarang nilai ya Pak ya. Tinggal ini di-sel lagi, diperbesar lagi gedungnya. Biar pas sesuai gridnya. Ya, ini Bapak Ibu. Tinggal masih tenggelam, kita kasih naik, panah yang hijau ya, kasih naik. Kasih naik, panah hijau. Oke, pas. Tinggal kita lihat lagi, posisinya sudah pas berada di jalan. Nih, seolah-olah pada jalan ini. Sudah Bapak Ibu? Sebentar Pak, ini saya tenggelam nih. Ya, usahakan jangan tenggelam. Oh tenggelam itu berarti kuning ya. Ya. Ini gridnya diusahakan ke tengah Bapak Ibu ya. Itu masih begini, kita geser lagi ke kanan biar pas di tengah-tengah. Nih sudah pas. Kalau geser ke depan apa Pak? Geser ke depan. Ibu putar dulu, pilih yang biru. Belakang, depan biru, ya. Hijau ke atas, merah kanan kiri. Gampang Bapak Ibu. Oh kita lihat posisi dulu ya Pak. Ya, atur posisi dulu. Setelah bagus, baru kita kasih lagi. Ada menghapus juga ada. Jadi itu untuk menghapus. Itu Dia terlalu ke atas berarti dikasih dulu. ya, itu turun. Pokoknya
itu jadi patokan Bapak Ibu. Gridnya itu jadi patokan agar nanti hasil pembelajaran ER kita keren. Ya, seperti ini. Yang mendelet mana? Apa dulu kemana? Yang mendelet. Mendelet tinggal diklik titik 3 ini. Oh, Kalau mendelet klik titik 3 Bapak Ibu ya. Klik titik 3 ini, klik gambarnya, ini ada titik 3, ini tool untuk mendelet. Nah, delete dihapus. Nanti pelan-pelan, karena belum dijelaskan. Ini baru 3 tool ini. Yang ini tadi. Ini yang rotate Bapak Ibu, yang rotate ini kita mau atur agar Pak polisinya agak menghadap ke kanan. Kita tekan yang hijau ini. Nah, dia ke kanan. Nah, menghadap agak serong sedikit. Nah, ini untuk rotate ya. Tergantung Bapak Ibu mau rotate kemana. Kalau ini merah, geser. Nah, seperti ini. Ini tarik ke sini. Nah, Oh iya. nah, jadi ada space di sini. Terus saya mau Pak pilotnya ini agak miring ke kiri. Kita tarik, rotate. Nah, ya itu menghadap ke kiri sedikit. Ya, sudah kelihatan apa itu bagus. Tinggal kita masukkan aset pembelajaran kita. Ini bagaimana memperbesarnya? Kok kecil lagi? Sekali, sekali. Kayak ini tuh. Nah, tuh muncul panah merah, itu tinggal tarik ke kanan ke kiri, nanti dia besar. Sekali. Oke, Oh nggak mau. Tadi mau, sekarang kok nggak mau. berarti diulang lagi, tekan lagi, tekan gambarnya dulu ya, Ini ibu geser ke sini. supaya toolnya muncul tekan gambarnya. Ya, tekan gambar itu. Kalau nggak tekan gambarnya nanti toolnya nggak muncul. Ini. Asetnya ditekan. Nah, sini. Nah, Terus asetnya ditekan, terus seal. Terus ininya tuh. Nah, tarik ke kanan ibu, Tarik ke kanan. dia akan besar. Nah, digerak, jangan dilepas, tariknya jangan dilepas. Ini ada merah ini, tinggal digeser. Ini merah, geser ke kanan. Nah, besar. Nah, Oh nggak mau. geser ke kiri kecil. Nah, ya. Sudah sampai di sini, sudah 2 aset. Misalkan sekarang kasih judul, ya. Kasih judul, perhatikan Bapak Ibu. Berarti ketik mana tadi untuk teks? Nih, ya. huruf T ya. T, klik. Ya, T klik sekali. Nah, tulis di sini. Misalkan bandar udara atau airport adalah airport. Nah, airport. Oke. Gimana tadi tulisnya tadi? Ulang ya. Nih, ada teks itu buat judulnya. Bagian kanan. Judulnya klik teks sekali. Tulis judulnya nanti pelajaran itu apa? Karena ini gambar saya Pak Pilot. Jadi saya tulis airport, bandara udara ya. Gambarnya polis, Pak. Ya, kalau Pak polisi, berarti policeman, police girl, bebas. Setelah itu apa yang diperhatikan? Untuk warnanya ini, klik yang merah-merah ini. Apa pink ya? Ini pink. Klik pink. Nah, baru pilih warnanya, terserah bebas. Baru tekan place. Nah, tulisannya sudah muncul Bapak Ibu judulnya. Nah, airport, tinggal kita perbesar. Nah, tinggal jika tulisannya salah di sini diperbaiki. Coba Pak, sampai ditulis tadi, Pak. Airport. Nah, Sampai ditulis tadi, Pak. ya tulis sini, muncul di sini. Ketika tulis, ini toh, klik tulis, Tulis. pilih warnanya. Warnanya. Setelah itu klik warnanya yang mau disuka. Setelah itu klik place. Nah, hasilnya seperti ini. Pak, place itu yang mana? Oh, place ini. Ya, di bawahnya itu. Place. Place. Ya, nanti muncul. Nah, Iya. oh, Sudah. sudah? Nih, hurufnya 3G sudah muncul. Airport, tinggal kita barisikan. Kita putar ke belakang supaya dia menempel di atas gedung. Kita geret-geret ke belakang sini. Pak, tulisan itu nggak ada, Pak? Ibu belum klik place. Udah. Kalau klik place, Nggak ada.
Muncul. Ada, Pak. Perhatikan ya. Iya. Kalau nggak muncul, coba tadi Ibu belum skill, dia kecil. Bapak Ibu klik untuk mengetahui aset yang sudah kita buat sini. Klik yang ini, tombol hitam ini, supaya kita tahu posisinya di mana. Mana, Pak? Ini nih tombol Oh, hitam. pemerintah. Klik, nah ini tulisannya ketahuan, airport. Ibu klik di sini. Ibu tadi tulis judul apa? Singkomoleo. Mantap. Mana muncul? Sudah? Enggak, Pak. Ini Ibu klik hitam-hitam ini, klik. Nah, Ibu sudah muncul tulisan judulnya di sini kan belum? Iya, polisman di sini ada. Hah? Ada. Ada, Ibu klik tulisannya ini. Saya ketik kok. Klik. Nah, baru Ibu scale. Ibu scale supaya dia besar, itu masih kecil. Di dalam tadi. Di dalam tadi. Iya. Ini di hitam-hitam ini, klik. Nah, tulis tulisannya. Nah, ini masuk terarah ke arah tulisan. Baru Bapak Ibu putar, lihat apakah dia sudah menempel di gedung atau belum. Saya kasih naik lagi, saya geser ke bawah lagi. Ah, sudah pas posisinya. Supaya apa? Supaya bagus tulisannya nggak dari. Nah, itu Bapak Ibu. Airport. Nah, itu ini tinggal kasih teks di situ sama animasi apa. Saya di sini. Nah, Pak, sampai di ini tadi nggak mau jalan, Pak. Ibu klik lagi hitam ini. Hitam. Nah, ini Ibu klik tulisannya. Object list. Ya, Ibu tulisannya tadi apa judulnya? Main office. Terus, Pak. Pak. Kalau nggak muncul di sini tulisannya buat lagi, berarti belum tersimpan tadi. Oh, begitu. Ya, itu masuk lagi cek lagi. Tapi di sini ada, Pak. Kalau saya klik yang di ini. Yang hitam ini, ada tulisannya. Ada. Ya, Ibu klik, coba klik tulisannya. Ya, tulisannya nih. Ah, itu muncul, tanda panahnya sudah muncul. Berarti bisa diperbesar, dikecil, digeser. Oh, yang mana, Pak? Ini muncul tanda panah 3 tadi. Ya. Nah, Ibu klik save. Save. Ibu perbesar, geser ke kanan, itu tulisannya masih kecil itu. Ibu geser lagi. Yang mana tadi? Itu yang scale tadi itu. Yang Ya, perbesar. scale sudah Ya, tadi. geser ke kanan. Sudah, Glenn? Berhasil? Oh, iya, Pak. Nah, ini geser, kita itu putar supaya posisinya nempel di mana? Ini nempel di mana? Ini dia tenggelam. Ya, Ibu kasih naik, berarti yang hijau. Nah, hasilnya begini Pak Ibu Glenn. Nah, airport, bandar udara. Oh, ya masing-masing ini ada ininya ya, Pak? Ada toolnya Ibu. Sudah, sampai sini sudah Pak Ibu. Sudah 3 ya hasilnya ya. Gedung, orang, tulisan. Nah, sudah 3 aset. Ya. Kasih gitu. Enggak jelas, saya udah setengah dulu. Tes. Sudah. Sekarang kita bikin tulisan kayak tadi Bapak Ibu. Kasih tulisan apa namanya? Kompetensi, materi, evaluasi. Sudah sampai di sini dulu, tunggu dulu semuanya dulu. Biar pulang bawa oleh-oleh. Sampai di sini sudah. Ini harus konsentrasi Bapak Ibu. Dalam satu di sini. Iya, saya ketinggalan banyak ini. Ah, Tadi kan gambar-gambar itu saya ganti orang kan. Nah, Terbolak lagi ngambilnya mana? Ada tulisannya. Kalau di sini kan boleh. Pak, berarti yang saya punya polisman itu adalah judul materi saya, Pak ya? ya, Misalnya materinya itu bersyukur, gitu saya boleh ya bersyukur. bisa. Judulnya bersyukur. Taruh di sini. Saya kayaknya nggak bisa ngikutin, nih, pusing mataku. Harus optimis Ibu. Saya bisa. Ini kalau nggak begitu kita bisa Ini pulang. kan udah gambar lagi terus mau Nah, gambar nanti muncul lagi yang
Nambah yang mana? buildingnya kita ambil dari Jadi 3 dimensi itu Ibu, ada nih. 3 dimensi, Ibu pilih building. Temanya harus sesuai. Kalau gedung berarti bahasa Inggrisnya building. Oh, tidak keluar itu ya? Kenapa keluarnya itu? Keluarnya gambar-gambar. Ibu kembalikan lagi. Ini. Ibu klik dulu. Ibu kembalikan lagi. Kita pilih. Sudah pilih ini Ya, terus. sudah pilih. Terus. Sudah pilih. Terus. Maksudnya dia harus ini yang kotak-kotak loh, Bang. Itu berarti kalau udah dipilih kan dia harus. Nggak keluar, iya. Harus pilih dulu. Ini Ibu, ini saya tentukan ya. Saya tentukan ulang, saya kembali dulu. Ini. Pertama kan ini Bu En. Pilih. Nah, kita mau tarik tema apa? Gedung berarti di building. Setelah building muncul ini Bu En banyak pilihan. Bu En pilih yang mana? Pilih. Yang penting jangan ada tanda mahkota. Kembali itu dulu ya. Nah, Ibu klik, ya kembali dulu ini. Kembalikan ini dulu. Setelah itu baru tempel. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kembalikan. Nah, ini. Tinggal diatur besar kecilnya. Sudah sampai di sini? Ini di menghadap ke kita lagi, Pak ya? Ya, ini apa Ibu ya? Ini tulisannya ini harus menghadap kita. Kalau enggak nanti hasilnya berantakan ketika di preview. Nah, untuk melihat hasilnya ini Bapak Ibu. Di preview begini. Nah, untuk melihat sebelum kita kirim ke anak-anak, kita klik preview supaya hasilnya perfect kah belum main. Kita play. Nah, ini biar kita putar-putar kemana-mana sudah bagus Bapak Ibu. Dari lihat dari belakang, dari depan, nah, sudah nggak berubah lagi karena sudah kita simpan. Bapak Ibu jangan lupa ya simpan ya. Ini klik simpan. Nah, kasih nama judulnya sesuai yang dibuat. Airport. Nah, kasih judul. Kalau mau geser ke depan ke belakang itu pakai yang Ibu klik yang biru. biru ya? Ya, Ibu geser dulu arahnya ke belakang, geser ke kanan Bu Eli begini. Supaya kelihatan panah birunya. Pak ada cok lagi. Ada itu Bu Eli banyak. Udah nih, sudah. Ini Bu Eli. Satu kurang. Lagi kan? Ada satu. Oh, itu dia porsi yang paling lagi. Kamu di situ. Bukan porsi majukan terus satu. Waduh, kenapa mati? Oh ya. Oh iya. Waduh, belum bisa berarti hilang loh. Ya, iya. Tadi saya sudah bilang, disimpan apa Ibu ya? Takutnya kayak Bu Eli begitu, kerja capek 10 menit hilang. Oh iya, aku belum ya. Saf ya. Sabar, sabar. Karena aplikasi ini belum ada updatean menyimpan otomatis Bapak Ibu. Saf. Ya harus sedikit disimpan. Jika terjadi masalah, kita sudah nggak khawatir lagi. Kembali seperti Awal lagi. mobil lama nggak salah, saya jangan otak lama mobil. Ya, sudah jadi ya. Tinggal kita tambahkan tulisan-tulisan tadi. Kita tambah. Pak, kalau gambarnya orang bawa apa pasang ini memang yang selalu begitu Pak ya? Kalau muncul Iya, itu sudah ada di 3G-nya. Iya. Jadi nggak dikorek-korek. Tadi Bapak kan nilainya yang orang ini. Iya, orang ini. Dengan paket dengan pesan Iya. itu ya. Bukan sudah satu paket. Dia namanya 3G itu satu paket. Dengan animasinya, dengan gambar-gambarnya. Jadi kita nggak korek-korek. Dia jalan terus. Dulu, saya tambah teks dulu. Sudah, Ben? Ya, Nah, bisa. Sekarang menambahkan tulisannya ya, perhatikan ya. Ini pakai tips. Tipsnya, Bapak Ibu buka PowerPoint. Ini, PPT. Buka program PowerPoint. Nah, seperti ini. Buka PowerPoint untuk menempelkan tulisannya. Misalkan kalau di airport berhubungan dengan jadwal penerbangan. Kemudian apa lagi ya? Jadwal penerbangan. Apa lagi? Paling pada penerbangan, jam penerbangan. Ya, itu buat saja ya. Nanti kalau Bapak Ibu terserah
mau apa tujuan pembelajaran, kompetensi, materi, evaluasi terserah. Ini cuma gambaran saja. Yang berhubungan dengan gambar itu Bapak Ibu yang buat. Nih ya. Bapak Ibu hilangkan semua. Ininya dihilangkan. Hilang kosong begini ya. Sudah Pak, dari tadi terus kita ke PowerPoint. PowerPoint kemana? PowerPoint buka. Langsung buka. Ya, buka PowerPoint. Tadi di save dulu ya. Ya, yang tadi di save Bapak Ibu ya. Nanti samanya kayak Bu Elin kasihan. Ulang lagi. Nih simpan. Nah, katanya berputar begini. Terus ada tulisan hijau muncul save. Berarti itu sudah aman. Ini masih loading. Tinggal tunggu. Terus buka PowerPoint ke. Ya, buka PowerPoint. Sambil nunggu save-nya hilang. Buka PowerPoint. Kasih tinggal apa itu? Nanti aman ini jaringannya. Ya, ya. PowerPoint-nya di laptop kita kan. Iya. Jadi kalau dengan orang lain nggak bisa. Karena maksudnya tidak berhubungan. Tidak di luar. Di luar tadi studio. Jadi buka tab baru Bapak Ibu otomatis. Dibuka lagi Ya. yang Dibuka lagi sini, klik, nanti aku otomatis dia di luar dari program tadi. Iya. Ya. Yang sudah di. Ya. Di luar program. kita buka PowerPoint. Masih belum ada PowerPoint di dalam itu. Di dalam studionya belum ada. Jadi kita harus Kalau buka di di HP luar. bisa tidak Pak Umar? Soalnya laptopnya saya bermasalah nggak bisa nyala. Berarti buka alamatnya tadi jadi. Oh ya tadi. Buka alamat. Bapak Ibu bisa buka di HP ya. Kalau laptopnya hang, Bapak Ibu. Tapi harus login dengan akun yang tadi Bu ya. Nah, Bapak Ibu buka yang tadi, link yang saya kirim tadi di Bu Elin. Nih, di Bu Elin juga. Nih, dibuka dengan HP. Nanti sama persis. Jadi bisa dibuka di HP, di laptop terserah Bapak Ibu. Tapi kalau di HP mengecilkannya, membesarkannya agak susah. Mata harus mendelik. Iya, kalau di HP kecil ibu saja besar begitu laptop bingung, apalagi di HP. Tapi kalau ada darurat, mau bagaimana lagi? Klik yang tadi masukkan yang dicatat sini. PowerPoint terus. PowerPoint ya sudah ya, sudah terbuka ini semua. Ya, sudah. Sekarang Bapak Ibu klik insert. Nih, insert. Pak, sebentar saya mau kasih hilang ini Pak. Ibu blok, ibu ketik CTRA. CTRA nanti ada muncul semuanya baru dipilih. Insert ya, klik insert sudah. Belum. Bentar Pak, belum. Sama-sama. Insert. CTRA itu bersamaan. Arahkan di itu di tengah-tengahnya PowerPoint. CTRA. Sabar. CTRL itu terus dengan A bersamaan. Nanti baru dipilih. Nanti akan terblok semua. Oh, Tadi kecap pilih. gimana? CTR kemudian A. Ini ya. Ini tercaput ya. Oh sudah. Oke. Sudah Bapak Ibu sudah kosong begini? Belum Pak. Oke, ayo kosongkan dulu. Ya, sudah bisa. Ibu tekan di sini, klik ininya. Ya, Ibu ketik tangan kiri CTRL, kemudian tangan kanan A. Nanti akan A, huruf A. Nanti terblok semua. Nah, setelah terblok, Ibu delete. Atau Ibu ketik saja di kotaknya baru delete. Kalau bingung CTRA, Ibu ketik saja di kotaknya baru delete. Delete. Ya, kosong ya, sudah ya. Insert. Klik insert. Kemudian pilih save. Ini, space ini loh, save. Pak, kalau nggak dikosongkan nggak bisa. Nggak bisa ini nanti terhalang. Oh, tapi nggak bisa. Ibu klik saja, klik kotaknya. Tinggal di sini. Sudah lihat. Oh, Ya. ini. Delete. Udah ya, ditekan save. Insert, sudah, klik save ini Bapak Ibu. Save. Oh, diklik tengah. Nah, pilih yang kotak ini. Pilih yang kotak yang agak melengkung. Oh, begini. Ya, pilih kotak yang agak melengkung ini ya. Ah, tinggal gerak sebesar Bapak Ibu inginkan. Nah, sebesar. Ah,
Sudah Bapak Ibu? Sudah. Bentar, bisa terus. Ibu pilih shift. Ada tanda kotak-kotak itu Bu. Set. Ya, ini pilih yang kotak atau bulat terserah Bapak Ibu lah. Seleranya masing-masing, saya senang yang kotak. Ya, saya juga Pak. Nih, udah ya, muncul begini ya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu tekan CTRL, kemudian C, di copy ya. Kontrol. Ya, kontrol tekan C. Sudah, setelah itu tekan V, CTRL V. Nah, ini namanya di copy. Sudah ya, Bapak Ibu kecilkan yang tengah ini, kecilkan sedikit, biar sorry. Sebelum dikecilkan ganti warna dulu, biar warnanya nggak sama. Bapak Ibu ganti warna ini, tekan format, ini pilih warna apa? Nah, kuning lah, biar hijau dengan kuning, biru dengan kuning. Nah, tinggal drag kecilkan, geser taruh di tengah-tengah, biar ada variasinya Ibu, biar kita guru ada seninya sedikit. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini enggak bawa mus setengah mati. Ini Pak. Dah. Pakai. Oh, ini. Coba Ibu laptopnya. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Ya. Ya. Ini kontrolnya. Kontrol C dulu. Ini kontrol C, kontrol C. Oh, kontrol C, kontrol R. Ya, ini hasilnya begini ya. Dikasih warna. Ibu Elin tulis saja. Nanti di rumah baru dipraktekkan. Iya. Kita yang apa? Kita berdua saja. Dari 8 yang nggak ada satu kan dapat. Ah, nggak usah. Warnanya bebas ya, nggak harus sama seperti saya, terserah Bapak Ibu warnanya apa. Yang penting ada 2 kotak ya. Intinya ini dibuat dari 2 kotak. Sudah? Sudah. Sekarang Bapak Ibu klik yang kotak yang di atas. Ya. Kemudian klik kanan, edit text. Nah, kita masukkan teksnya Bapak Ibu. Saya ketik jadwal. Nah, jadwal penerbangan. Terserah Bapak Ibu ya seleranya apa. Kemudian perbesar sebesar kotak itu. Perbesar hurufnya, klik home. Nah, ini Bapak Ibu. Pilih sebesar kotak itulah. Nah, ini. Nah, sampai Bapak Ibu kira-kira pas besarnya. Ah, ini. Ah, sudah pas. Jadwal. Nah. Sudah? Belum, Pak, belum. Ya. Tadi sudah itu yang tadi. Klik apa? Klik. Sebelum jadwal sudah. Klik kanan. Klik kanan. Klik Arahnya kanan. di Di tengah-tengah yang huruf yang hijau ini, yang warna kuning. yang putih. Oh. Klik kanan, terus edit text. Edit ya. Edit text. Lah, ini kok mobilnya cuma mobil. Berarti salah Ibu. Ketik lagi gambar kuning. Klik kanan. Nah, ini muncul. Nah, kalau nggak muncul begini berarti salah klik. Salah klik. Klik kanan. Nah, ini muncul. Edit text. Kanan. Kanan ya, jangan kiri. Klik kanan di mouse. Ini terus klik. Nah, klik kanan. Edit text. Iya, itu tulis. Baru tulis namanya apa. Kanan. Oh. Ini edit text. Ini enggak mau. Kan harus ditekan bu ininya. Kalau nggak ditekan dia nggak mau. Sudah? Sudah muncul tulisan kayak begini? Ya. Tunggu. Setelah itu Bapak Ibu blok. Blok semuanya begini. Blok. Nah, pas ada tulisan toh, di drag pakai mouse begini nah cepat. Sudah. Ah, sudah. Tunggu lagi temennya. Sudah biarkan begitu. Ya, blok Di blok semua ya. ini digabung bu jadi satu. Digabung jadi satu, Jangan biar nanti dipisahkan. bisa. Salah bu. Sini. Harus sabar, harus ekstra, semangat. Jadwal. Terus setelah itu di blok. Di blok semua. Ibu tulisannya bebas ya tentang yang gambar itu tadi. Yang tulisnya diperbesar dulu ya, Pak. Ya, diperbesar dulu tulisannya, di blok tulisannya, setelah itu pilih home, pilih perbesar ini angkanya. Jadwal. Masa boleh tulis besar? Jangan itu jadwal semua ya sesuai itu.
Bapak Ibu. Ikut saja jadwalnya. Jadwal itu udah Saya ya. juga hanya setel jadwal Ya, yang penting tahu maksudnya ya. Iya. Yang penting tahu maksudnya. Ya supaya bapak Ya. apa jadwal jadwal Bapak Ibu. Sudah. Udah masih benar, jangan dikotak-katik lagi. Saya mau kasih besar biar gini. Jangan lupa ya Bu sampai Bu. Nah, ya begini ya. Sudah. Di blok semua, di blok dari atas sampai ke bawah. Sudah. Sudah. Bapak Ibu tempatkan di salah satu sini, tekan kanan sampai muncul begini. Nah, ini gunanya kita jadikan dua dimensi. Gambar dua dimensi caranya klik kanan. Setelah di blok klik kanan, Ya. klik save as picture. Nah, simpan sebagai gambar. Nah, ini kita simpan sebagai dua dimensinya. Kita tempatkan di mana? Kita buat folder misalkan biar nggak berantakan. Ini kita ketik tulisan. Tulisan. Aset tulisan. Loh, Sudah. sudah kita klik biar nanti nggak bingung carinya Pak Ibu ya. Kasih tulisan di sini jadwal. Nah, biar sama dengan yang tadi. Simpan, save. Nah, sudah. Tipenya JPEG. Ya, Bapak Ibu klik kanan, klik save as picture. Kemudian ini loh, ada PNG boleh, JPEG boleh, terserah Bapak Ibu. Filenya boleh PNG atau JPEG bebas ya. Nah, sudah. belum Pak, ada di blok tadi terus. Habis di blok, klik kanan Ibu, diarahkan di kotak tadi itu. Klik kanan muncul save as Ini kan picture. harus dikotak-katik ini. Ibu klik itu, save as picture. Iya. Nah, kasih nama sesuai tadi. Ramadan jadwal. Jadi tadi Ibu harusnya langsung hapus, jangan Terus saya. ini kalau itu susah. Ini nama kita terserah ya. Terserah sesuai itu tadi, biar nggak bingung. Saya biasanya kasih nama sesuai yang saya ketik. Biar nanti di uploadnya mudah. Oh, ini yang mau saya upload. Latihan jadwal. Sudah, simpan di mana ya? Ingat-ingat ya. Langkah kedua, kita buka lagi studio kita. Kita buka studio kita seperti ini. Nah, tadi kita rancang jadwal penerbangan. Kemudian yang kedua bikin tulisan lagi jam penerbangan. Nah, berarti saya buat lagi di sini Pak Ibu. Tinggal klik di sini. Oh, tinggal klik di sini. Tinggal diganti tulisannya di blok. Ganti jam titik P. Artinya jam penerbangan. Nah, sudah ada di teks kedua. Bapak Ibu buat teks keduanya. Ya. Kita kembali ke PPT lagi. Ya. Ibu klik lagi di tulisannya di sini. Ibu blok CTRA Bukan yang gambar tadi lupa yang kita kembali ke gambar apa namanya? studio. Ini kan di bawahnya ini ada. Ini bawah alamat webnya. Nah, nanti kan rencananya nanti jadwal di sini muncul, kemudian jam penerbangan kita ke sini toh. Berarti kita buat lagi yang teks kedua yaitu jam penerbangan. Sudah, di blok lagi sama dengan tadi. Di blok kalau sudah ditulis di blok, klik kanan lagi, kemudian save as a picture. Kasih tulisan di sini jam P. Nah, sudah dua tulisan dibuat. Nanti Bapak Ibu biar buat tulisan lagi bebas. Sudah ada dua tulisan ya? Nah, pilih yang lainnya. Sudah, boleh. Pak, ini saya nggak ada tanda ini. Hah? Iya Bu. Tanda yang ini nggak ada. Yuk, sama yang tadi Bu, ikutin di lagi. Bukan tanda yang di bawah ini loh, yang itu. Nah, ini Ada di bawah. ada di bawah Chrome-nya Ibu. Itu ada di bagian bawah sekali sama Nah. itu. Ada di Chrome, kalau sudah dibuka dia muncul. Mana ada nih Bu? Mana? Ini loh Bu, ini kan ini. Ya, itu Chrome. Oh, berpoin dah. Jadi tinggal bagian bawahnya aja yang terbaik. Ya, betul. Terus klik. Sudah ya Bapak Ibu, tulisan teks kedua sudah ya. Nah, disimpan lagi ya. Setelah diubah, disimpan lagi di blok, klik kanan, save as picture lagi, kasih judul sesuai ini. Kita coba cek apakah sudah tersimpan di folder yang kita buat tadi. Buka foldernya Bapak Ibu, tempat filenya tadi. Ini
aset tulisan. Saya buka, sudah berhasil ya. Tuh, 2. Coba Bapak Ibu buka. Ini yang kedua ini berarti bikin pemulai lagi. Bikin lagi bukan? Gimana Ibu? Ibu bukan bikin lagi. Ibu tinggal tindis tulisannya yang tadi, jadwal. Ibu tindis begini, kemudian Ibu tekan CTRA, Ibu ganti tulisan yang kedua, maksudnya begitu. Biar nggak buat kotak-kotaknya lagi, biar cepat. Hasilnya kita lihat filenya, Bapak Ibu buka foldernya. Nah ini hasilnya Bapak Ibu, berbentuk gambar 2 dimensi. Cuma permasalahannya Bapak Ibu perhatikan, ini yang putih ikut ya. Nih, caranya bagaimana supaya nggak ikut? Perhatikan, kita ulang, berarti ini kita delete saja. Ini kita delete saja, delete. Kita maunya putihnya nggak ada ya. Caranya begini, supaya putihnya nggak ada, Bapak Ibu jangan main blok begini. Kalau main blok begini dia muncul. Berarti Ibu klik saja. Ya, klik saja. Klik, kemudian tekan CTR, kemudian klik lagi. Nah, begini. Baru Bapak Ibu coba save lagi. Belum bisa. Nah, ini muncul. Berarti save picture jam ya. Jam. Kita pilih file JPEG ya. JPEG. Nah, kita save. Kita coba lihat Bapak Ibu. Itu data Bapak Ibu. Oh, kita ini saja. Pilih ini. Di grup saja Bapak Ibu, di grup. Nih, klik grup. Grup. Nah, seperti ini baru simpan. Nah, simpan. Coba kita lihat hasilnya. Jam jam penerbangan maksudnya Bapak Ibu. Kita lihat. Oh, masih ya Bapak Ibu ya. Masih bisa diakali. Ya sudah. Ya, apa sudah. Berarti harus kita pakai pin. Kita pakai pin Bapak Ibu. Pin. Kita coba dulu. Ini harus try and error Bapak Ibu. Harus mencoba satu-satu. Kita tulis di sini. Atau kita pakai yang di assembler aja Pak Ibu biar mudah. Coba ya, kita pakai tulisannya di sini. Ini sudah ada ini, ya. Kita pakai edit text ini ya. Ambil 3 dimensinya. Ya Bapak Ibu, ambil 3 dimensinya ini ya. Saya ulang, 3 dimensi. Biar hasilnya bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih yang menu nih, simbol. Simbol. Ini saja pakai ini saja. Keren. Nih. Nah, ya. Ada kotak-kotak banyak ini. Bapak Ibu mau terserah mau pilih yang mana. Simbol. Ini gambarnya berarti yang terang saja Bapak Ibu pilih hijau saja ya. Bapak Ibu boleh pilih bebas. Nah, klik hijau. Muncul Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal skill dia. Besar sedikit. Seperti ini. Move. Tempel di sini. Jadwal. Nah, tinggal hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Keren. Kita tinggal tempel di dinding gedungnya. Nah, sudah ya. Kotaknya sudah. Pak, simbolnya mana? Hah? Simbol. Simbol ini, klik. Nah, ini. Yang paling atas menu nomor 3, 1, 2, 3 ini. Sign and symbol. Nah, setelah hijau saya ganti kuning. Nih, saya ganti yang merah. Oke. Nah, kecil lagi, perbesar lagi. Nah, kita tinggal geret ke belakang seperti ini. Oke, Pak Ibu, ini sudah jadi. Nah, jadwal.
Usahakan menempel Bapak Ibu ya. Menempel dengan yang di gedungnya. Biar nanti dia diputar kanan kiri, dia nggak akan berubah karena dia sudah melekat pada gedungnya. Nah ini kita share, kita geser, kita move lagi, kita putar, kita geser ke belakang, kita tarik merahnya ke sini biar sejajar, kita tinggikan. Harus penuh ketelitian dan kesabaran ini Pak Ibu, biar hasilnya bagus. Nah, nih tinggal diarah ke depan, biar dia menyampingnya pas di sini. Nah, kita tinggal kecilkan lagi supaya sama dengan yang di samping. Kita lihat, merahnya yang pink belum menempel. Kita geser Bapak Ibu, move. Taruh. Oke, sudah. Kita lihat, masih menambah Bapak Ibu. Harus nempel di gedungnya. Oke, sip. Sudah jadi toh. Tinggal dikasih nama jadwal dengan jam pelajaran. Caranya bagaimana? Kita rotate sedikit ini. Kayaknya belum masih simetris. Kita putar. Biar pas. Oke, sip. Setelah itu kasih tambah teksnya. Teksnya tadi sama di sini. Teks. Tulis jadwal. Kita tinggal pilih warna. Kalau hijau berarti dia kontras dengan merah ya. Merah, list. Kita tinggal apa Bapak Ibu? Tinggal masukkan di box hijaunya. Seperti ini. Kita geser. Kita arahkan ke box hijaunya tadi. Pokoknya main gerak-gerak saja Bapak Ibu. Geser. Oke, kita geser dia dari samping. Ternyata belum nempel Bapak Ibu. Kita tinggal kasih mundur. Kita lihat lagi. Harus besar kali ini. Ya, ini Bapak Ibu nempel toh. Kita lihat hasilnya. Dari depan tinggal diturunkan sedikit. Oke, sudah jadi jadwalnya. Kita geser sini. Gimana tadi? Kasih insert teksnya Ibu. Iya, di depan masukkan tadi. Ya. Oke, sudah jadi Pak Ibu. Itu jadwal. Kemudian buat lagi satu lagi. Kalau sudah begini Pak Ibu, tidak usah buat teks lagi, kan sudah jadi, tinggal di copy. Jadwal di copy, klik titik 3, kemudian duplicate ya. Kalau sudah tulisan begini, Bapak Ibu daripada klik lagi di sini atau geser-geser lagi, Bapak Ibu klik duplicate saja. Ya, contoh saya ulang lagi ya. Klik tulisannya, Bapak Ibu klik titik 3 kali, ini yang muncul ini, duplicate, artinya di copy. Di copy tulisannya, tinggal kita geser. Kita geser ke merah. Ini Pak Ibu. Tinggal kita mainkan di sini, di editnya, jadwalnya diganti jam. Titik P. Warnanya karena merah, kontrasnya dengan warna putih. Mana putih tidak ada ya, kuning saja lah. Kuning. Apply. Sudah kontras tuh. Sudah jadi Ibu. Pak, berarti tadi nggak perlu ke PowerPoint? Gak usah, karena PowerPoint masih ada grade putihnya tadi. Iya. Kalau error langsung terpakai. Oh, gitu ya Pak. Kita pilih yang bagus. Tapi kita masuknya di Di sini 3G. Insert Ditingkat dulu ya. bentuknya. 3G simbol dulu ini, sign and symbol. Sign and symbol. Kemudian pilih Bapak Ibu bebas, mau pilih yang mana, ini toolnya sudah banyak. Nanti hasilnya seperti ini. Kembali. Simpan Bapak Ibu ya. Aduh, lupa lagi, simpan. Dah. Selesai, simpan aman. Pak, berarti yang jadwal warna hijau itu simbol ya? Ya, terus setelah kotaknya jadi, baru ketik teks, isi teksnya. Setelah isi teksnya jadi di sini tinggal di copy paste.
supaya nggak narik-narik lagi. Nah ini titik 3 nanti muncul duplikat. Nah hasilnya jam. Kita ganti jadwal diganti jam. Pembesarnya gimana? Diperbesar. Ini Itu skill Pak, skill yang di bawah sendiri. Ya. Nah itu geser ke kanan. Kalau kita pembelajaran Pak itu diganti apa? Iya diganti di sini. Pertama kan tujuan pembelajaran, di sini kompetensi, di bawahnya lagi materi, di bawahnya lagi kuis. Sudah selesai. Pas selesai. Berarti ini semacam pembukaannya ya? Ya, judulnya. Iya. Slide awal. Artinya komponen dari Semua kita. itu. Oh. Ini kan baru pertama. Baru sudah semua ini. Sudah ya. Sekarang tambah slide. Ini kan baru slide pertama ini. Judulnya ini. Bu Sofi bilang judulnya. Kalau kita presentasi ini judulnya ya. Kemudian kita tambah lagi untuk isi jadwalnya, untuk isi jam pelajarannya. Berarti caranya bagaimana menambah? Klik di sini. Nih tambah. Nah, ini sudah berubah. Toh? Nah, ini tambah. Ini yang tambah kosong. Aduh Pak, kalau mau buat slide lagi capek. Ya sudah, berarti dihapus, di copy saja ini. Slide pertama, di copy begini, klik tanda 2 ini, klik, nih duplicate. Nah, diklik, ya oke, buat lagi. Enak toh? Di copy lagi untuk slide ketiga, klik titik 2, duplicate. Nah, sudah. Taruh di Otomatis Ibu, dia akan menempatkan di sini, di slide-nya. Oh ya. Sudah ya? Ya, sudah copy saja kalau nggak mau bikin lagi. Biar cepat. Sudah jam 10.47 belum? Nanti dulu kita istirahat dulu ya. Sudah di copy 3 ini ya. Sekarang kalau sudah di copy, tinggal kita variasikan supaya gambarnya nggak sama. Berarti ada yang dihapus. Kalau ini nanti diklik jadwal, berarti mengarah ke jadwal. Kalau secara logikanya kan begitu. Berarti ini dihapus. Delete. Berarti untuk terus kembali tekan lagi. Bagaimana Ibu? Kalau untuk menulis yang kolom keduanya Di copy. Bisa. Di copy. Ibu copy begini. Klik di sini, titik 2 ini, duplicate. Ya. Nanti akan tercopy sendiri di sini. Tetapi kita harus hapus karena nanti logikanya begini. Ketika diklik jadwal, nanti akan mengarah ke jadwal. Jadi otomatis jam penerbangannya hilang. Toh, ketika nanti di slide pertama diklik jam pelajaran, nanti akan mengarah ke slide 3 jam pelajaran. Berarti jadwalnya dihapus. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, laksanakan. Ini jam. saya belum. Hah? Belum. Saya ulang lagi. Pak, coba diulang yang tadi Pak, bikin apa jadwal tadi? Jadwal. Ya, bikin jadwal itu. Ya, saya buat slide baru. Oh, slide baru. Taruhlah jam slide baru yang tadi buat tuh. Iya. Pertama kan nih 3G. Kemudian klik sign and symbol urutan ketiga 1, 2, 3. Nah, itu pilih nih banyak kotak ini jenisnya mau pilih yang mana? Mau yang pita, mau yang kuning, mau yang gabungan kuning merah, mau yang biru, mau yang hijau gabungan orange, boleh. Iya, Ini Pak. Sophia. Saya udah pilih yang hijau. Ya, saya pilih pink ini ya. Sudah, Ibu sel, Ibu perbesar dulu, biar tulisannya bisa masuk. Taruhlah sekian. Sudah. Setelah itu Ibu kasih masuk tulisannya apa mau kasih masuk. Berarti klik teks. Nih, teks. Tulis jadwal. Pilih warna. Kalau ungu berarti kontrasnya dengan kuning. Place. Tinggal diperbesar apa Ibu? Ingat tulisannya selalu kecil. Diperbesar dulu sesuai tulisannya. Sesuai blok-bloknya ini, kotaknya. Seperti ini tinggal Ibu Sofi tempel di kotaknya itu. Seperti ini. Ibu lihat dari kiri. Baru sudah nempel pas, ya sudah selesai Ibu. Ini jadi. Ternyata tulisannya nggak kelihatan, Ibu ganti warnanya. Warnanya diganti merah.
harus cari warna yang kontras ya. Harus cari warna yang kontras. Tulisannya diganti. Cari cara ganti tulisannya ini Bapak Ibu. Tinggal pilih nih. Fontnya diganti mau apa? Nah. Ini bukan bukuan, bukan. Ya, tulisannya tinggal ditempel saja. Harus pelan-pelan Bapak Ibu. Nah ini sudah jadi jadwal. Terus kalau sudah jadi, Bapak Ibu tinggal copy saja. Copy. Jadwal. Nah, ini. Kok ke situ? Tadi situ Bu, ini ada nih. Jangan situ. Nah, gitu. Ya, sudah? Nih hasilnya. Kalau sudah Bapak Ibu copy, tinggal diganti namanya apa setelah jadwal, ganti lagi. Nggak ada ya Pak satu. Gimana Ibu? Kosong. Apa ya? Tulisannya belum Ibu scan. Ibu besar apa besar dulu? Biasanya kalau Enggak tulisan Pak, ya kan dia milih yang simbol, tapi nggak keluar gitu. oh Ibu refresh lagi, Ibu refresh berarti jaringannya. Ibu refresh lagi nanti muncul. Ibu ulang lagi. Itu dia yang masih kenapa sih Bu? Itu masih muncul lagi. Berarti slide kedua tinggal jadwal saja. Slide ketiga tinggal jam penerbangan. Nah, slide pertama lengkap. Nah, supaya agak perubahan, slide pertama dibiarkan ya, gambarnya Pak Pilot dibiarkan. Slide kedua dihapus Pak Pilotnya. Pak Pilotnya dihapus, diganti aset lain supaya ada variasi. Nah, tinggal kita cari apa nih? Asetnya pesawat ada tidak ya? Berarti di transportation. Kita cari transportation ya. Transportation. Dia masuk di kendaraan Bapak Ibu. Table. Atau cari terserah Bapak Ibu gambar yang sesuai. Jangan lupa simpan Bapak Ibu ya, biar tidak ngulang-ngulang. Ini butuh kesabaran Bapak Ibu. Satu pelajaran biasanya buat setengah hari sendiri, tapi hasilnya bagus, Memuaskan. memuaskan. Jadi kita nggak bisa membuat Iya. sendiri, nggak bisa mengerjakannya aja. Iya. Kalau mau buat sendiri nanti untuk tahap kedua, kita masih dasarnya nih Pak. Nanti kita bisa buat avatar sendiri ya Pak Ibu. Iya. Nanti ya, nanti Bapak Ibu bingung.
Ini aja udah ketinggalan jauh. Ini perlu pelan-pelan dulu. Nanti ada ininya yang tahap kedua buat pajak kita sendiri. Ini ya. Berarti slide pertama kita ganti, kita hapus. Slide kedua kita kasih animasi apa? Terserah Bapak Ibu. Saya mau kasih animasi lain biar ketika masuk slide kedua beda Bapak Ibu. Bukan isinya Pak Pilot tadi, tetapi saya mau kasih yang gambar pesawat ada atau tidak ya? Pak Ibu terserah mau kasih gambar apa slide kedua. Slide kedua itu berarti kita nih plus tadi. Ya duplikat Ibu. Kita ada dua tadi di duplikat, biar nggak buat lagi tulisannya. Yang tadi itu slide pertama di copy dipindahkan ke dua. Oh ini jadi pesawatnya masih pecah-pecah. Coba saya gabungkan. Nah ini pesawatnya masih pecah. Ini biar beda. Slide keduanya beda. Apa Ibu copy ya, yang slide pertama itu di copy 2 kali biar untuk tulis isinya jadwal dengan satunya isinya jam. Ya, seperti ini Bapak Ibu ada gambar pesawat pas sesuai dengan temanya. Tinggal kita rotate Bapak Ibu. Kita putar pesawatnya menghadap ke sana. Oke. Kita geser. Taruh ke sini. Oke. Ini pesawat kalau materi pelajaran apa Pak? Transportation atau jemaah haji. Itu belajar tentang jemaah haji. Pokoknya disesuaikan lah dengan materi kita. Kalau saya bahasa Inggris nama-nama transportasi. Berarti Bapak kasih tunjuk gambar-gambar transportasi. Nanti bisa dibuat ginian juga Ibu. Nanti sabar. Kita pelan-pelan dasarnya dulu. Enggak, artinya ya ini berkaitan dengan materi kita. Ya. Kita pilih lagi. Ya kita pilih lagi. Pokoknya kreatif kita lah. Iya. Nanti bisa cari juga di pasar market global itu 3 dimensi. Nanti di sesi-sesi Pasar market. pasar market punya 3 dimensinya. Jadi kita ambil di mereka. Itu gratis juga. Dan Jadinya pakai ketiknya pasar market gitu. iya, nanti ada artinya, nanti kasih pelan-pelan. Dah ya, ini slide pertama, Bapak Ibu isinya begini, ada jadwal, ada jam, ya. Nanti kita tinggal ganti, tujuan pembelajaran, ini kompetensi, nanti kita tambah lagi materi, kemudian kuis. Terus Bapak Ibu copy ini, nih duplicate hasilnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu duplicate lagi. Duplikat titik 2 hasilnya seperti ini. Terus tinggal kita ganti yang tadi gambar ini, Pak polisinya ini pilotnya dihapus 3 delete. Nah, tinggal kita ganti dengan pesawat. Biar nanti ketika slide pertama pilot, slide kedua pesawat, slide ketiga kita cari lagi animasi apa. Bebas Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu. Tinggal saya cari mobil saja seperti Pak Nosid. Kita tinggal pilih car berarti. Apa ya? Kita 3 slide saja Bapak Ibu ya, sampai dulu. Kita 3 slide saja, nanti tinggal kita beri animasinya. Beri animasinya supaya kayak tadi yang berjalan tadi bagus. Ini car ini, daftar ini car. Klik. Nah, kita pilih mobilnya. Biar variasi kita ambil 3. 1. Tinggal tunggu. Nah, seperti ini.
kecil lagi, sel biar seimbang dengan ujungnya. Nah, seperti ini. Oke, kita move dia, kita letakkan di parkiran sini. Nah, kita lihat apakah sudah menempel pas atau terlalu ke dalam. Nah, oke, sudah pas ya Pak Ibu. Mobil pertama sudah jadi, kita tinggal tambah mobil kedua. Kita pilih yang berbeda. Nah, dia nanti ketika diklik setiap slide beda-beda Bapak Ibu. Terus 9. Oke. Kamu kita geser ke depan. Kita lihat, kita turunkan. Kita lihat dari samping, nah itu rodanya berputar Bapak Ibu. Nah, sudah pas di markernya, sudah jadi mobil 2 dan seterusnya. Dan Bapak Ibu buat dulu ya, slide 3 ya, dengan beda-beda gambar. Nanti tinggal menyesuaikan di materi Bapak Ibu. Nah, nih. Jadi nanti kita mainkan animasinya di sini. आप ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम बनाना चाहते हैं, 3D सीखना चाहते हैं या ऑगमेंटेड रियलिटी लर्निंग फ्री में करना चाहते हैं, वे सभी विज्ञान सीखना चाहते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें। आधिकारिक डीलर ASSEMBLR क्षेत्र पापुआ। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पपुआ के शिक्षकों के लिए नुसतारा विशेष सेवाओं में अद्भुत शिक्षकों के बारे में आपके ज्ञान को साझा करने में प्रसन्न हैं। हम सब कुछ मुफ्त में या ट्यूशन और खाता दोनों मुफ्त में देते हैं। सभी वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस फ्री हैं। हमें 081214609581 पर ईमेल करें या इस वीडियो पर टिप्पणी पोस्ट करें। हंसमुख भावना रखें और स्वतंत्र रूप से सीखें।